Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Marsha Putri Danang dengan nomor NIM 2021010299. Saya akan menjelaskan mengenai penerapan good governance pada PT Bank Mega Tbk. Di sini ada latar belakang. Merupakan Good governance merupakan upaya perbaikan terhadap sistem, proses, dan seperangkat peraturan dalam pengelolaan suatu organisasi yang pada esensinya mengatur dan memperjelas hubungan, wewenang, hak, dan kewajiban semua pemangku kepentingan baik Dewan Komisaris maupun Dewan Direksi. Pada tahun 2006, Bank Indonesia mengeluarkan Peraturan Bank Umum PBI nomor 8/14/2006 PBI /2006 mengenai pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Dalam ketentuan BI tersebut ditegaskan bahwa praktik tata kelola perusahaan yang baik di industri perbankan itu harus meningkatkan serta mengevaluasi kualitas manajemen bank atas pelaksanaan 5 prinsip Good Governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesionalitas, dan kewajaran. Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi Bank Mega dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank. Bank Mega selalu menjunjung tinggi prinsip-prinsip GCG serta mengupayakan perkembangan kualitas pelayanan, sistem, serta meningkatkan seluruh komponen yang menjadi bagian Bank Mega untuk memenuhi prinsip GCG. Di sini ada pengertian GCG. Good Corporate Governance merupakan suatu sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi pengendalian usaha untuk keberhasilan usaha perusahaan sebagai bentuk perhatian kepada stakeholder, serta mengatur hubungan dan tanggung jawab antara karyawan, kreditor, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal dalam mengendalikan perusahaan demi tercapainya tujuan perusahaan yang ingin dicapai oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memperhatikan kepentingan stakeholders sesuai dengan aturan dan undang-undang. Lalu ada sejarah Bank Mega. Bank Mega berawal dari sebuah usaha milik keluarga bernama PT Bank Karman yang didirikan pada tahun 1969 dan berkedudukan di Surabaya. Selanjutnya pada tahun 1992 berubah menjadi PT Mega Bank dan melakukan relokasi kantornya pusat ke Jakarta. Pada saat krisis ekonomi, Bank Mega mencuat sebagai salah satu bank yang tidak terpengaruh oleh krisis dan tumbuh terus tanpa bantuan pemerintah bersama-sama dengan Citibank, Deutsche, dan HSBC. Lalu ada visi dan misi Bank Mega. Visi Bank Mega ialah menjadi kebangsaan bangsa. Lalu misinya mewujudkan hubungan baik yang berkesinambungan dengan nasabah melalui layanan perbankan inovatif dan sinergi dengan mendukung dan oleh ekosistem yang terintegrasi, sumber daya manusia yang profesional, serta kemampuan kinerja organisasi terbaik untuk memberikan nilai tambah yang tinggi bagi seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder. Di sini ada organization structure PT Bank Mega. Di sini sudah dijelaskan semuanya mengenai struktur organisasi dari PT Bank Mega. Lalu selanjutnya ada proses bisnis dari PT Bank Mega ini. Yang pertama, ia menyediakan simpanan individu yang terdiri dari tabungan, giro, lalu deposito. Lalu yang kedua, Bank Mega juga menyediakan pinjaman dana berupa Mega Cash Line. Ketiga, Bank Mega juga menyediakan pinjaman bisnis yang terdiri dari kredit modal kerja dan kredit investasi. Lalu, Bank Mega juga mengeluarkan Mega First, yakni yang terdiri dari Mega First Launch, Relation Manager, Banking Privilege. Lalu yang kelima juga Bank Mega menggunakan uang digital, yaitu e-money. Dan yang keenam, Bank Mega juga mengeluarkan Mega Pass. Lalu akan menjelaskan mengenai penerapan GCG pada Bank Mega. Bank Mega
Dalam transparansi, Bank Mega mengungkapkan informasi secara tepat waktu, akurat, dan jelas, serta dapat diperbandingkan dan mudah diakses oleh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Lalu Bank Mega juga menegakkan tentang akuntabilitas, yakni menetapkan tugas dan tanggung jawab pada masing-masing bagian yang sudah ditetapkan dalam tata tertib. Bank Mega dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara akuntabel. Lalu, dalam pertanggungjawabannya, Bank Mega senantiasa mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang diterapkan, serta mewujudkan tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan untuk terus meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam jangka panjang dan dapat pengakuan sebagai korporasi yang baik. Lalu dalam kewajaran dan kesetaraannya, Bank Mega terus berusaha memastikan agar terciptanya kesetaraan hak serta kepentingan semua pemegang saham, baik mayoritas maupun minoritas, dan dapat adil dan terpenuhi. Lalu yang terakhir dalam independensi, Bank Mega menjalankan kegiatannya secara mandiri dan objektif serta menghindari pengaruh dari luar maupun dalam. Bank Mega juga terus berusaha menjalankan usahanya dengan menjunjung tinggi profesionalitas. Lalu ada mengenai penilaian penerapan GCG pada Bank Mega. Di sini penilaiannya dilakukan secara komprehensif dan struktur terhadap governance system, yaitu governance structure, governance process, dan governance outcome, yang terdiri dari 11 faktor penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55 garis miring PJOK titik 03 garis miring 2006 tanggal 7 Desember 2016 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13 garis miring COJK titik 03 garis miring 2017 pada tanggal 17 Maret 2017 mengenai penerapan tata kelola bagi bank umum. Dalam penilaian hasil self-assessment penerapan GCG pada Bank Mega, mencerminkan manajemen bank telah melakukan penerapan tata kelola yang secara umum baik terlihat dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip tata kelola. Lalu, ada pencapaian Bank Mega dalam menerapkan GCG. Pencapaian diraih di Bank Mega dalam pelaksanaan tata kelolanya, PT Bank Mega meraih predikat The Best Performance KBMI 3 Bank in 2022 dan Golden Trophy 2022 pada ajang 27 tahun Infobank Awards 2022 dan diselenggarakan pada Kamis tanggal 25 Agustus 2002 bertempat di Grand Ballroom Hotel Kempinski, Jakarta. Raihan Bank Mega dalam The Best Performance KBMI 3 Bank Mega didasari oleh penilaian aspek keuangan, profil resiko, dan GCG yang baik melalui hasil riset independen Biro Riset Infobank atau BIRI berdasarkan laporan keuangan tahun penuh 2021. Kemudian penghargaan Golden Trophy 2022 disematkan kepada Bank Mega karena meraih predikat excellent pada performa finansialnya selama 5 tahun berturut-turut mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2021. Kesimpulannya ialah saran yang ingin diberikan untuk Bank Mega agar tetap bisa menjaga dan konsisten terhadap implementasi GCG yang diterapkan hingga menghasilkan sebuah pencapaian yang cukup baik dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan Bank Mega berdasarkan prinsip yang berlaku di Indonesia. Peneliti harap Bank Mega terus meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan kepada pihak internal maupun eksternal agar lebih baik dari bank lainnya yang juga memiliki tata kelola yang baik kepada publik. Juga diharapkan untuk terus mencari informasi dan pengetahuan agar menambah wawasan mengenai penerapan tata kelola yang baik dan berkualitas serta informasi lainnya yang belum ada pada makalah ini. Terima kasih. Itu dia dari penjelasan mengenai good governance pada PT Bank Mega.